Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat SDQ yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat SDQ yang dirahmati Allah, mari kita syukuri dulu nikmat pagi ini. Nikmat bisa membuka mata, bisa menghirup udara segar subuh. Nikmat masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sujud, berdoa, dan memohon ampunan. Tahukah Anda, banyak orang semalam tidur di ranjang empuk, tapi pagi ini tidak bisa lagi bangun. Banyak pula orang yang hartanya melimpah, tapi tidak sempat merasakan sejuknya udara subuh. Maka kalau hari ini kita masih diberi kesempatan sholat subuh, sungguh itu hadiah besar yang sering kita lupakan. Sahabat, ada sebuah rahasia yang kadang kita anggap sepele, padahal nilainya luar biasa di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa 2 rakaat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba bayangkan, dunia dan segala isinya, emas, permata, istana megah, mobil mewah, semuanya masih kalah nilainya dengan 2 rakaat qobliyah subuh. Itu artinya ada sesuatu yang amat besar yang Allah simpan di balik ibadah kecil ini. Namun seringkali setelah salam qobliyah subuh kita langsung beranjak. Ada yang buru-buru berdiri, ada yang mengecek ponsel, ada yang pindah tempat duduk. Padahal justru momen beberapa menit setelah qobliyah subuh, itulah yang sering menjadi kunci terbukanya pintu rezeki dan terkabulnya doa. Saat itulah langit seakan terbuka, malaikat sedang mencatat, dan doa kita mudah sekali diijabah Allah. Sahabat, pernahkah Anda merasa doa tak kunjung terkabul, rezeki seret, hutang menumpuk, hati tak tenang? Jangan-jangan bukan karena doa kita salah, tapi karena kita melewatkan waktu emas yang Allah sediakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus syalih sering memanfaatkan waktu singkat setelah qobliyah subuh untuk berdiam, berzikir, dan berdoa. Mereka tahu, ini bukan waktu biasa, ini waktu mustajabah. Bayangkan saja, hanya dengan duduk sebentar, tidak sampai 10 menit, lalu membaca 3 zikir ringan, hidup bisa berubah, hutang bisa Allah lunaskan, rezeki yang sempit bisa Allah luaskan, doa yang tertahan bertahun-tahun bisa Allah angkat di detik itu juga. Ingat sahabatku, kita sering mencari rezeki dengan bekerja siang malam, tapi lupa mengetuk pintu langit di waktu yang paling dekat dengan Allah. Kita sibuk memikirkan jalan keluar masalah, padahal kunci yang paling sederhana adalah duduk sebentar setelah qobliyah subuh, basahi lisan dengan zikir, dan titipkan doa kita pada Allah yang Maha Mendengar. Karena itu, mari kita buka hati kita lebar-lebar hari ini. Apa yang akan kita bahas bukan sekadar teori, bukan sekadar cerita, tapi amalan ringan yang bila diamalkan dengan istiqomah bisa menjadi titik balik hidup kita. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita, dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan untuk yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih.
Semoga Allah balas kebaikan Anda. Sahabat SDQ yang dirahmati Allah, ada kisah nyata inspirasi untuk kita semua tentang seorang bapak sederhana bernama Pak Rahman. Usianya sudah lewat 60 tahun. Beliau tinggal di sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Sehari-hari beliau bekerja sebagai penjual sayur keliling dengan gerobak tuanya. Hidupnya pas-pasan, seringkali hasil jualannya hanya cukup untuk makan sehari. Hutang pun menumpuk karena harus membiayai anak-anaknya sekolah. Namun ada satu hal yang membuat beliau berbeda. Setiap subuh, sebelum berangkat jualan, beliau selalu menjaga sholat qobliyah subuh. Dan setelah salam, beliau tidak beranjak dari tempat duduknya. Beliau duduk diam, menutup mata sebentar, lalu membacakan 3 zikir yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikir itu ia ulangi setiap hari dengan penuh keyakinan, meski hidupnya masih serba sulit. Ketika ditanya oleh seorang tetangga, kenapa beliau melakukannya, Pak Rahman hanya menjawab, "Saya tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan kepada Allah, tidak punya ilmu tinggi, tidak punya harta banyak, hanya ada waktu 10 menit setelah qobliyah subuh. Maka saya berikan waktu itu sepenuh hati untuk berzikir, semoga Allah ridha." Subhanallah, sahabat, tahun demi tahun berlalu, siapa sangka usaha kecilnya berubah. Awalnya hanya jualan sayur di gerobak, lalu pelanggannya semakin banyak. Orang-orang mulai suka karena sayur yang beliau jual selalu segar dan murah. Tidak lama kemudian ada seorang dermawan yang membantunya membuka kios di pasar. Anak-anaknya pun ikut merasakan barokah zikir itu. Anak sulungnya yang tadinya sempat putus kuliah karena biaya, tiba-tiba mendapat beasiswa penuh. Anak keduanya yang sakit-sakitan sejak kecil, tiba-tiba sembuh perlahan-lahan setelah rutin dibawakan doa oleh ayahnya setiap pagi. Dan sekarang, keluarga Pak Rahman hidup lebih tenang. Hutang-hutangnya terlunasi sedikit demi sedikit, dan usahanya pun makin berkembang. Ketika ada yang menanyakan rahasia suksesnya, beliau tidak pernah menyebut strategi dagang atau koneksi orang besar. Beliau hanya tersenyum dan berkata, "Saya tidak punya rahasia lain. Saya hanya duduk sebentar setelah qobliyah subuh, membaca zikir dengan penuh harap dan menyerahkan semua urusan kepada Allah." Sahabatku, pesan moralnya bahwa kadang Allah sembunyikan kunci keberkahan dalam sesuatu yang kita anggap kecil. Jangan remehkan duduk sebentar setelah qobliyah subuh, karena bisa jadi itulah momen Allah bukakan jalan keluar untuk hidup kita. Rezeki mengalir, hutang terlunasi, hati tenang, doa terkabul. Sahabat SDQ yang dirahmati Allah, setelah kita tahu betapa besar keutamaan waktu singkat setelah qobliyah subuh, mari kita pelajari bagaimana cara mengamalkannya sesuai pengalaman para ulama terdahulu. Yang pertama, jangan ubah posisi duduk setelah salam qobliyah subuh. Begitu Anda selesai salam dari sholat sunnah qobliyah subuh, tetaplah duduk di tempat semula. Jangan berdiri, jangan sibuk dengan ponsel, jangan pindah tempat. Karena dalam keadaan itu, hati kita masih bersih, pikiran masih bening, dan doa sangat dekat dengan Allah. Kedua, baca zikir pertama, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ucapkan dengan penuh keyakinan, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta, birahmatika astaghis. Artinya, wahai yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, tiada Tuhan selain Engkau. Dengan rahmatmu, aku memohon pertolongan dibaca sebanyak 40 kali. Insya Allah, dengan zikir ini Allah memberi pertolongan, menguatkan hati, dan menjaga kita dari su'ul khatimah. Ketiga, baca zikir kedua, yakni tasbih dan istighfar. Ucapkan dengan khusyuk, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Artinya maha suci Allah, dan dengan memujinya, maha suci Allah yang maha agung, aku memohon ampun kepada Allah. Dibaca 100 kali. Untuk keutamaannya, yakni dosa diampuni sebanyak buih di lautan, kesedihan diangkat, pintu rezeki dibukakan. Keempat, baca zikir ketiga, yakni sayyidul istighfar. Bacalah doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebut sebagai pemimpin istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma syona'tu, abu'u laka
bini'matika alayya wa abu'u bizambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca minimal 1 kali dengan penuh keyakinan. Adapun keutamaan zikir ini, yakni bila dibaca di pagi hari lalu wafat sebelum sore, maka Allah jamin masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, tambahan agar lebih sempurna. Jika punya waktu lebih, bisa ditambah membaca surah Al-Ikhlas 11 kali, surah Al-Falaq 1 kali, dan surah An-Nas 1 kali. Insya Allah lebih kuat sebagai benteng dari gangguan syaitan dan pembuka rezeki. Keenam, kunci utamanya yaitu istiqomah. Sahabat, amalan ini tidak akan berbuah jika hanya dilakukan sesekali. Kuncinya adalah istiqomah. Walau hanya 5-7 menit setiap pagi, lakukan terus dengan hati ikhlas dan penuh harap. Insya Allah doa-doa Anda akan menemukan jalannya menuju langit. Sahabat SDQ yang dirahmati Allah, betapa sering kita sibuk mencari jalan rezeki di siang hari, tapi lupa mengetuk pintu langit di pagi hari. Padahal hanya dengan duduk sebentar setelah qobliyah subuh dan membaca 3 zikir agung ini, Allah janjikan rezeki dilapangkan, doa diangkat, dan dosa diampuni. Jangan remehkan waktu yang singkat ini. Bisa jadi 5-7 menit. Itulah yang akan menentukan perjalanan hidup kita. Karena yang kecil di mata manusia seringkali besar di sisi Allah. Mulailah besok pagi sahabatku. Jangan ubah posisi duduk setelah qobliyah subuh. Basahi lidah dengan zikir. Hadirkan hati penuh harap. Lalu serahkan semuanya pada Allah yang Maha mengabulkan doa. Siapa tahu justru di waktu itulah Allah kabulkan doa-doa yang sudah lama Anda panjatkan. Mari kita tutup dengan doa sama berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka rizqan halalan, wasi'an, thayyiban, mubarakan fi. Allahumma aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, aku memohon kepadamu rezeki yang halal, luas, baik, dan penuh keberkahan. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan karuniamu. Jangan jadikan aku bergantung kepada selainmu. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba yang istiqomah, dilapangkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, ditenangkan hatinya, dan diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.